baik. Selamat malam untuk kita semua. Malam. Ya, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini kami dari kelompok 2, yaitu kelompok ekstensi humanistik, akan mempresentasikan bagaimana cara diskusi kelompok pada materi BK kelompok. Ya, baik. Di sini saya ingin mengerjakan satu persatu. Yang pertama, Kristiani Bana. Hadir. Maria Bengantura. Hadir. Christina Giovannitain. Hadir. Melania Elviga Ukat. Hadir. Vincentia Owa. Hadir. Afni Mandiri Betan. Maaf, masih ada kendala jaringan. Nexi Daniel Boa. Coba kendala jaringan. Ya. FM. Cepat. Untuk teman-teman, tunggu kita bersabar ya. Masih ada kendala jaringan dari teman Aki. Saya ulangi, teman Afni sudah bisa mendengar suara saya? Halo teman Afni, bisa dengar suara saya? Bisa. Ya, oke, baik. Sebelumnya, di sini sebelum memulai video ini, yang pertama kami dari kelompok 2 ingin meminta maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan dalam video ini, karena alasan mungkin jaringan dari teman-teman lain dan mungkin kualitas video kami kurang baik, tapi di sini kami sudah berusaha untuk menimpalkan yang terbaik. Yang berikut saya langsung persilakan kepada teman-teman dari konselor maupun siswa untuk mempraktekkannya. Waktu dan kesempatan saya berikan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Mari silakan masuk, Nona. Silakan duduk. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Bagaimana semuanya? Duduknya sudah nyaman? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Puji Tuhan baik, Ibu. Baik, Bu. Bagaimana dengan Ibu pun kabar? Baik kok, Ibu. Puji Tuhan, kabar Ibu baik. Terima kasih untuk kehadiran kalian semua hari ini. Dan sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta kesediaan salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Baik, saya Ibu. Silakan, Nona. Baik, Ibu dan teman-teman sekalian, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Nona yang telah memimpin kita dalam doa. Di sini Ibu yakin pasti kalian belum mengenal satu sama lain, atau ada yang sudah mengenal? Belum, Bu. Baiklah, kalau begitu, seperti pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka Ibu persilakan kepada kalian untuk memperkenalkan diri, dimulai dari Nona yang memimpin kita dalam doa. Baik, Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Vincentia Owa, biasa disapa NC. Terima kasih. Halo, NC. Halo, NC.
Baik, Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Christina Giovannitain, biasa disapa Farah. Halo teman-teman. Halo Farah. Halo semua, perkenalkan nama saya Melanie Elvega Ukat, biasa dipanggil Ega. Halo Ega. Halo Ega. Baik, perkenalkan nama saya Christian Ivana, bisa dipanggil Christine. Halo Christine. Christine. Halo Afni. Halo Afni. Baik, berhubung kalian semua sudah memperkenalkan diri, jadi perkenalkan nama Ibu Maria Bengantura, biasa disapa Lia. Dan Ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok? Belum Ibu. Berarti ini pertama kalinya kalian mengikuti kegiatan konseling kelompok ya? Iya Bu, pertama kali, baru pertama ya Bu. Kalau saya itu sudah pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok Ibu. Jadi dalam konseling kelompok kita membantu memecahkan masalah yang dialami oleh teman kelompok Ibu. Bagus sekali, NC. Pertanyaan yang baik, Agni. Jadi, tujuan konseling kelompok adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri para anggota kelompok, seperti cinta akan dirinya sendiri, kemudian tahu potensi dan kekurangan yang dimiliki dirinya, kemudian bagaimana ia berkomunikasi dengan orang lain, serta bagaimana ia mampu memecahkan permasalahan yang telah dia hadapi. Nah, di sini konseling kelompok ini kita akan menggunakan prinsip dinamika kelompok. Nah, ada pemimpin kelompok dan juga ada anggota kelompok. Ibu berperan sebagai pemimpin kelompok dan adik-adik sekalian berperan sebagai anggota kelompok. Perlu Ibu sampaikan bahwa apa yang akan kita bahas hari ini hanya diketahui oleh kita. Dan apakah waktu 50 menit cukup untuk kita melakukan konseling kelompok? Baik Ibu, saya rasa cukup Baik, Ibu. Ibu. Baiklah, sebelum kita memulai ke tahap inti, Ibu mempunyai sebuah game, yakni game gajah dan semut. Game ini dapat meningkatkan dan melatih konsentrasi kalian. Gamenya sangat seru dan menyenangkan Ibu. Benar, Ibu. Baiklah, kalau begitu, apa semuanya masih semangat? Masih Ibu, masih. Ibu masih. Kalau begitu, kita akan masuk ke tahap selanjutnya, di mana adik-adik sekalian akan menyampaikan permasalahan yang kalian alami. Kemudian, kita akan memilih permasalahan mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu, dilihat dari seberapa penting kasus itu atau permasalahan yang kalian alami. Jadi, adakah teman-teman atau adik-adik sekalian yang ingin menyampaikan permasalahannya terlebih dahulu? Saya Ibu. Saya itu tidak suka mata pelajaran matematika Ibu. Berarti NC tidak suka pelajaran matematika. Ya betul Ibu. Kalau saya Ibu, saya tidak percaya diri saat ingin memberikan pendapat di depan kelas Ibu. Berarti Ega ini kurang percaya diri untuk menyampaikan sesuatu di depan umum ya? Iya Ibu. Permasalahan yang saya alami hampir sama dengan permasalahan teman Ega. Saya tidak percaya diri saat memberikan tanggapan ataupun bertanya, Ibu. Kalau saya sendiri Ibu, saya rasa saya sudah salah pilih jurusan Ibu. Baiklah, seperti itu rupanya. Bagaimana yang lainnya?
Baiklah, jika semuanya sudah menyampaikan permasalahan yang kalian alami, di sini kita akan menentukan permasalahan siapa yang diselesaikan terlebih dahulu. Menurut kalian, permasalahan siapa? Kalau menurut saya permasalahan Ibu. Kalau menurut saya, Ibu, permasalahannya Farah dulu yang harus diselesaikan, Ibu. Ya, Ibu, saya setuju dengan teman Ega, Ibu. Bagaimana yang lainnya? Ibu, kalau menurut saya, bagaimana kalau kita bahas masalahnya saya dahulu, terus baru kemudian kita bahas masalahnya teman Ega dan teman Christine. Kemudian baru yang terakhir kita membahas masalah teman NC dan juga Ibu. Baik, apakah semuanya setuju dengan pendapat Farah? Setuju, Ibu. Berhubung semuanya sudah setuju, mungkin Farah bisa menceritakan permasalahan yang kamu alami. Baik Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Sebenarnya saya bingung Ibu, harus kita mulainya dari mana Ibu? Nampaknya Farah sedang bingung ya. Tak apa, ceritakan saja kepada Ibu dan teman-teman sekalian. Ya Ibu, saya sebenarnya sangat-sangat bingung Ibu, karena begini Ibu, sekarang kan saya di jurusan ini IPS Ibu, tetapi saya ini dari kecil suka menggambar Ibu, dan dari kecil juga cita-cita saya itu arsitek, tetapi sudah masuk di SMA ini orang tua saya menyuruh saya untuk memilih jurusan IPA supaya nanti kita maksud orang tua saya lebih memilih saya untuk mengambil jurusan bisnis dan manajemen Ibu. Jadi saya bingung, saya takut salah pilih jurusan Bu. Berarti Farah bingung mau pilih jurusan apa berarti? Iya Ibu. Sebenarnya setelah pilih jurusan Bu. Nih, tadi Farah bilang kalau Farah senang menggambar ya? Iya Bu, saya suka menggambar dari dulu Bu. Oh, nih. Oh, ini dia apa? Ibu, saya boleh bertanya, Ibu? Boleh, silakan NC. Begini Ibu, apakah Farah sudah membaca informasi kalau misalnya yang masuk jurusan arsitek itu harus jurusan IPA Ibu? Sudah teman, justru karena saya sudah membaca informasi bahwa yang masuk ke jurusan arsitektur itu harus anak-anak jurusan IPA. Jadi saya yang dari jurusan IPS, saya merasa nanti saya tidak akan diterima karena banyak anak-anak dari jurusan IPA yang mungkin akan lebih maksudnya diterima di jurusan arsitek Ibu dibanding anak IPS kalau menurut saya Ibu. Baik, Ibu mengerti dengan apa yang kamu rasakan. Pasti kamu merasa resah dan kecewa. Iya Ibu, saya sangat kecewa. Kenapa saya baru tahu informasi itu sekarang Ibu? Coba kalau saya tahu dari dulu, mungkin saya akan lebih memilih jurusan IPS Ibu. IPA maksud saya. Adakah teman-teman lain yang ingin menyampaikan sesuatu kepada Farah? Saya Ibu. Silakan. Saya ingin bertanya, apakah Farah sudah mencari tahu tentang syarat-syarat apa saja yang dibutuhkan untuk masuk ke jurusan bisnis dan manajemen nanti? Ya benar Ega, saya juga ingin bertanya soal itu. Ibu, apakah saya boleh menambahkan sesuatu untuk Farah Ibu? Boleh NC, tetapi alangkah baiknya kita mendengar jawaban dari Farah dulu ya. Baik Ibu, siap. Baik teman-teman, saya ini di sini sudah mencari informasi dan persyaratan untuk masuk ke jurusan manajemen dan jurusan manajemen bisnis dan juga jurusan
arsitektur. Makanya saya takut nanti saya tidak diterima karena persyaratan masuk jurusan manajemen dan bisnis saya rasa saya akan masuk karena saya basicnya IPS. Tapi kalau untuk arsitektur saya rasa saya tidak akan diterima karena itu rata-rata hanya untuk anak-anak dari jurusan IPA, teman. Oh, baguslah kalau sudah mencari tahu terlebih dahulu. Silakan NC tadi ingin menyampaikan sesuatu kepada Farah. Saya hanya ingin menyampaikan kepada teman Farah untuk tetap semangat, Ibu. Terima kasih NC. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan? Begini Ibu, apakah saya bisa bertanya sesuatu kepada teman Farah Ibu? Boleh, silakan. Ya Ibu, kenapa teman Farah tidak memilih jurusan IPA sejak awal Ibu? Benar, Farah. Ya sebenarnya saya tidak memilih jurusan IPA karena saya tidak mampu di mata pelajaran kimia dan fisika, teman-teman. Jadi saya lebih pilih jurusan IPS karena saya tidak mampu dalam bidang studi itu. Tapi kan teman Farah belum mencoba. Saya tidak mencoba, teman, karena saya tak batas kemampuan saya. Saya tidak ingin ketika saya sudah sampai di jurusan IPA, kemudian saya tidak tahu apa-apa, saya takut akan ditertawakan oleh teman-teman yang lain yang lebih bisa daripada saya. Jadi saya memilih untuk memilih jurusan IPS saja yang semampu saya. Baik-baik, semuanya jangan bertengkar ya. Kita juga tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Iya, Ibu. Ibu, saya Baik, Ibu. kepada teman Farah. Silakan, Christine. Saran saya, Farah jangan terlalu fokus pada jurusan arsitektur. Tadi kan Farah sempat menyatakan mulai tertarik dengan bisnis. Coba kembangkan kemampuan Farah di bidang bisnis. Iya benar, lagi pula jika Farah ingin menjadi arsitek, karena senang menggambar, Farah bisa melukis dan lukisan Farah itu bisa dijual juga, bukankah itu akan bernilai ganda? Bagus sekali adik-adik. Nah, sekarang bukankah kalian duduk di bangku kelas 3 SMA ya? Iya, Ibu. Iya, Sudah. Iya, Ibu. Baiklah, Ibu. pernyataan baik. Lanjutkan. Baiklah, pernyataan kalian tadi itu sangat baik ya menurut Ibu. Nah, saat ini juga kita memang penting juga untuk mulai memilih jurusan mana yang akan kita ambil nanti. Tetapi jangan sampai itu membuat kita tidak fokus untuk belajar. Untuk adik Farah, jika kamu yakin dengan kemampuan menggambarmu, maka jangan ragu untuk mencoba dan tetap semangat ya. Iya Farah, semangat. Terima kasih, teman. Dulu ibu juga seperti Farah, bingung mau pilih jurusan yang mana karena terlalu banyak yang ibu minati. Pada akhirnya ibu memilih jurusan kedokteran hewan dan bahasa Inggris, namun tidak masuk. Lalu ibu mencoba di jurusan bimbingan dan konseling karena saran dari orang tua ibu, dan akhirnya ibu masuk di jurusan bimbingan dan konseling. Saya juga akan terus mencoba, Ibu. Saya juga tidak bisa memaksakan kehendak saya. Kalaupun tidak bisa, mungkin saya akan mengembangkan minat saya di bidang manajemen dan bisnis, Ibu. Tetapi saya juga akan mengembangkan bakat saya untuk menggambar. Bagus sekali Farah. Jadi sekarang kalian bisa lebih fokus untuk belajar, apalagi ujian hampir tiba ya. Lalu bagaimana komitmenmu Farah? Saya akan tetap, Ibu. Selain itu saran dari teman-teman tadi juga dan Ibu juga membantu saya untuk mengambil
jurusan. Terima kasih. Sama-sama, bagus sekali Farah. Ibu harap yang lainnya juga tetap semangat ya. Ya Ibu. Nah, kalau Ibu boleh tahu bagaimana pendapat kalian mengikuti kegiatan konseling kita ini? Kalau saya Ibu, saya senang karena saya punya permasalahan itu bisa saya bagikan kepada teman-teman dan Ibu supaya membantu saya untuk menyelesaikannya Ibu. Kalau saya merasa senang juga Ibu karena saya bisa berkenalan dengan teman-teman yang lain juga Ibu. Dengan kegiatan ini, saya bisa bertukar pikiran dengan teman-teman. Selain itu, saya juga menyadari bahwa banyak orang yang memiliki permasalahan yang lebih besar dari saya. Wah, terima kasih ya atas pendapat positif kalian mengenai kegiatan konseling hari ini. Dan berhubung waktu pertemuan kita ini hampir selesai, apakah kita bisa membahas masalah berikutnya di minggu depan atau hari yang sama dan jam yang Setuju sama? Ibu. Setuju Ibu. Setuju, Ibu. Baiklah, kalau begitu Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa berhubung kegiatan ini akan berakhir. Saya Ibu. Silahkan Nona. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan kita, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Nona Farah yang telah memimpin kita dalam doa, dan Ibu ucapkan terima kasih juga untuk kalian semua yang sudah hadir. Nah, mari Ibu antar kalian. Baik Ibu, terima kasih. Selamat pagi Ibu dan Sama-sama. sampai jumpa. Sampai jumpa ya. Ya Ibu. Ya, oke, baik Ibu dan Bapak dosen. Inilah hasil dari kegiatan BK kelompok kami pada hari ini. Jika ada kekurangan, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.